Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Nurhalizia Sibuan, NIM 2430-2014, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya ingin membahas tentang kasus judi online di Indonesia dan analisisnya dalam perspektif IT, dosen pengampu Nisa Afifah MSOS. Terkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Pemirsa, judi online penuh dengan berikutnya pemirsa, maraknya praktik judi online sangat meresahkan karena sudah merambah hampir semua. A few moments later, a few minutes Judi later. online saat ini menjadi salah satu masalah serius yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Kemudahan akses internet membuat banyak orang, mulai dari remaja hingga orang dewasa, terjerat permainan yang berbasis taruhan uang seperti slot hingga togel online. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kerugian ekonomi, pertengkaran dalam keluarga, kecanduan, hingga munculnya tindakan kriminal seperti penipuan dan pencurian dan demi mendapatkan modal berjudi. Pemerintah telah berusaha menekan angka penyebaran judi online dengan melakukan pemblokiran situs, kampanye anti judi, sampai penindakan hukum terhadap pelaku. Namun, laju pertumbuhannya tetap tinggi karena banyaknya aplikasi dan situs yang telah bermunculan. Kondisi ini menunjukkan bahwa judi online bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman sosial yang dapat merusak moral, psikologis, dan stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif fikih, judi online termasuk perbuatan haram karena mengandung unsur maisir, gharar, dan memakan harta orang lain secara batil. Semua unsur ini terbukti hadir dalam praktik judi online yang menyebabkan seseorang kehilangan uang secara tidak wajar dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya. Dengan demikian, upaya pencegahan, edukasi, dan penegakan hukum menjadi sangat penting untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya, kita membahas analisisnya berdasarkan berbagai metode fikih. Yang pertama ada perspektif Nas atau Al-Quran dan Hadis, di mana ayat yang melarang judi, Quran Surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya sesungguhnya kamar, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan setan. Dalam metode fikih ini disebut dalil qat'i, yaitu dalil yang pasti tidak membutuhkan banyak penafsiran. Atau judi online termasuk dalam larangan ayat tersebut karena hakikatnya sama dengan judi konvensional. Yang kedua ada masalah mursalah atau pertimbangan kemanfaatan, di mana ulama menggunakan metode masalah mursalah untuk menimbang apakah suatu perbuatan membawa manfaat atau memudaratkan bagi masyarakat. Judi online itu terbukti membawa kerusakan ekonomi keluarga, ketergantungan psikologis, potensi kriminalitas. Nah, karena memudaratkan jauh lebih besar daripada manfaatnya, masalah mursalah menetapkan bahwa judi online harus dicegah, ditutup, dan diberi sanksi. Selanjutnya ada istihsan atau mencari solusi yang lebih baik. Dalam fikih ada yang namanya istihsan, yaitu cara mencari solusi yang paling baik dan paling bermanfaat. Walaupun mungkin secara teori tidak yang paling kaku atau paling formal. Intinya pilih jalan yang hasilnya lebih membawa kebaikan buat orang banyak. Nah, pemerintah bisa pakai cara berpikir seperti ini untuk mengatasi masalah judi online. Contohnya, bikin aturan tentang literasi digital atau supaya orang paham mana konten yang aman dan mana konten yang bahaya, termasuk jebakan judi online. Membuat program rehabilitas supaya korban judi online ini bisa pulih secara mental, ekonomi, dan sosial. Semua langkah ini termasuk pendekatan fikih yang tujuannya mencari solusi yang paling maslahat untuk masyarakat, bukan cuma sekedar mengikuti aturan secara kaku.